warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiara Ramadhani dengan NIK 401110752. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan mengenai budaya Melayu yang berada di Museum Tangmila Utama. Sebelum itu, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ikan sempat, ikan gabus, ikan nila elok rupanya. Budaya Melayu indah dan halus, mari kita lestarikan bersama. Beduk adalah alat musik tradisional Melayu yang terbuat dari kayu dan kulit binatang. Alat musik ini menghasilkan suara nyaring yang digunakan untuk menyemarakan berbagai acara penting. Dalam budaya Melayu, beduk sering dimainkan dalam perayaan keagamaan seperti bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Adha. Salah satu momen bersejarah yang tercatat pada tahun 1954 ketika Presiden Soeharto memukul beduk saat pembukaan MTQ tingkat nasional di Pekanbaru. Fosil batu keong di Kecamatan 13 Koto Kampar Riau diyakini merupakan peninggalan alam berusia ratusan hingga ribuan tahun. Batu seberat 1 ton ini dulunya adalah ukiran kayu peninggalan masyarakat Melayu yang membatu karena termakan usia. Temuan ini mencerminkan kekayaan sejarah budaya dan tradisi Melayu di wilayah tersebut. Lalu ada namanya tanja, penutup kepala khas Melayu yang sering digunakan dalam acara adat. Sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan budaya Melayu, tanja juga terkait dengan tokoh legendaris Hang Tuah. Desainnya beragam dengan pola lipatan yang khas dan memiliki makna filosofis. Tanja melambangkan keagungan, kepribadian, dan identitas Melayu yang tetap lestari hingga kini. Adapun permainan tradisional gasing Melayu yang terdiri dari gasing jantung berbentuk lonjong yang digunakan untuk pertandingan. Terus yang kedua itu adalah gasing beralik berbentuk pipi dimainkan untuk hiburan. Yang ketiga, gasing umum yang dimainkan dengan tali yang disentakkan ke tanah agar berputar. Permainan layang-layang terbuat dari bambu, kertas, plastik, benang, dan lem. Fungsinya sebagai hiburan olahraga dan tradisi budaya Melayu. Permainan rakyat tradisional Melayu yaitu pertama tali merdeka lompat karet yang diikat. Yang kedua guli, permainan bola kaca untuk anak laki-laki. Yang ketiga basimbang, permainan gadis di Sedanan Kepulauan Riau abad 17. Yang keempat bengkek, permainan anak-anak dengan 2 pasang buah, ucak, dan pangkah. Yang kelima gasing, permainan diputar menggunakan engkol tangan. Yang keenam engrang, permainan kelompok dengan kayu panjang dan tali terompah. Yang ketujuh congkak, permainan perempuan di Tanjung Pinang dengan papan dan batu kecil. Nah, ini alat yang sering digunakan dalam upacara tepuk-tepung tawar adalah piring kayu, tempat air, cepu, bangking, dan gantang. Tradisi tepuk-tepung tawar ini biasanya dilakukan pada acara tertentu, pernikahan, kelahiran anak, dan khitanan. Baking kuningan adalah alat tradisional dari Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, yang biasanya itu digunakan untuk mencuci pakaian atau membersihkan peralatan rumah tangga. Alat ini terbuat dari logam kuningan dan memiliki daya tahan yang baik. Pita kuningan adalah alat penerangan tradisional yang ditemukan di beberapa daerah Riau atau Kepulauan Riau, seperti Kampar, Pulau Kijang, dan Tanjung Batu. Biasanya, pelita kuningan ini digunakan untuk memberikan cahaya pada malam hari dengan bahan bakar minyak atau air raksa. Perlengkapan kesenian tradisional Melayu pertama, tepasiri kuningan yang digunakan dalam tradisi menyirih dengan nilai estetika dan budaya.
Yang kedua, tepasiri cembul manggis kuningan, alat menyirih dengan bentuk khas dan dihiasi motif alam. Yang ketiga, kotak antaran kuningan, wadah untuk menyimpan barang dalam tradisi seserahan pernikahan. Kitanan atau sunnah dalam adat Melayu merupakan tradisi yang penting dan memiliki makna yang bertujuan pembersihan diri atau pengakuan dewasa dan pengukuhan agama. Khatam Al-Quran dalam adat Melayu merupakan acara penting diselesaikan dengan pembacaan Al-Quran keseluruhannya. Beberapa macam alat musik tradisional Melayu yang biasanya digunakan yaitu piol, akordeon, gambus, seruling, napiri, rebana, marwas, harmonium, calempong, gendang, gong, gendang panjang, dan bebano. Inilah contoh pelaminan adat Melayu yang sangat indah dan kaya akan makna budaya. Pelaminan ini biasanya menjadi pusat perhatian dalam upacara pernikahan adat Melayu. Dengan dekorasi yang elegan dan warna-warna cerah seperti merah, emas, dan hijau. Pelaminan ini juga dilengkapi dengan unsur-unsur tradisional seperti hiasan bunga dan daun lampu gantung, kain songket atau kain tenun dan motif-motif khas Melayu. Ini adalah contoh pakaian adat Melayu di beberapa kabupaten. Yang pertama, pakaian Melayu yang mencerminkan kekayaan budaya dan nilai adat setempat. Yang kedua, setelan pakaian pengantin Kabupaten Kuantan Singgingi khas Melayu. Yang ketiga, pakaian sehari-hari Kabupaten Siak Sri Indrapura yaitu songket bercorak sederhana. Yang keempat, pakaian Nini Mamat dan adat istiadat dari Kabupaten Kampar, kain satin yang untuk acara adat oleh tetua desa. Yang kelima itu pakaian sehari-hari Melayu, dan keenam pakaian pengantin Kabupaten Siak Sri Indrapura, kain songket yang mewah. Yang ketujuh, pakaian pengantin Kabupaten Indragiri Hilir yang bordir rumit atau warna cerah. Yang ke-8, pakaian pengantin Kabupaten Rokan Hulu yang perpaduannya itu Melayu dan Minangkabau. Yang ke-9, pakaian pengantin Kepulauan Riau. Yang ke-10, pakaian pengantin Pekanbaru tradisional yang dengan sentuhan modern. Tekad ialah seni tradisional menghiasi kain dengan menjahit, menyulam, dan melekatkan motif hias pada helaian kain, baldu atau satin. Motif hiasan yang dibuat umumnya terdiri daripada bentuk tumbuhan dan hewan. Yang digayakan dilihat daripada bahan yang digunakan. Untuk membuat motif hiasan, tekad boleh dibagikan beberapa macam, yaitu pertama, tekad pada tinsel, yang kedua, tekad galang, yang ketiga, tekad kelingkang, yang keempat, tekad pada manik, terus yang kelima adalah tekad api-api, dan keenam, tekad gim, yang ketujuh, tekad gim juga, yang ke-8, tekad laut, yang ke-9, tekad sambau. Batik adalah seni tradisional Indonesia dalam menghias kain dengan motif khas. Berdasarkan tekniknya, batik dibagi menjadi tulis, cap, dan kombinasi. Di Riau, pembuatan batik berkembang sejak era Kerajaan Daik hingga Indragiri dan Siak, dikenal sebagai kain cindai dengan motif tumbuhan dan hewan. Penting, cap batik, wajan, kompor, dan malam digunakan untuk membuat batik. Kain sutra Riau sering menjadi bahan dasar batik sutra Riau yang bernilai tinggi. Inilah contoh proses pembuatan kain tenun yang mulai dari menenun benang hingga menjadi kain. Hasilnya mencakup kain tenun ikat Riau dan berbagai jenis kain tenun lainnya dengan motif khas daerah. Kain tradisional ini memiliki berbagai jenis dan bahannya. Yang pertama, kain samping dari katun. Yang kedua, sarung songket berbahan katun dan sutra. Yang ketiga, selendang berbahan katun. Yang keempat, kain samping songket. Yang kelima, sarung sutra bintang dan sarung sutra ungu motif naga. Yang keenam, kain penutup dulang dari katun. Yang ketujuh, pasmina kasir berbahan sutra. Yang ke-8, sarung soket kotak dari katun. Yang ke-9, sarung biasa berbahan katun.
Yang ke-10, selendang panjang coklat tua berbahan sutra. Jenis-jenis senjata tradisional Melayu, parang dan keris. Parang memiliki bilah panjang dan tajam, digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan pertahanan. Keris dengan bilah ramping dan berluku melambangkan status keberanian dan spiritualitas. Keris Melayu, tumbuk lada, tombak siak, dan bedil adalah senjata tradisional Melayu dengan ciri khas seperti bilah berlekuk pada keris, pisau besar pada tumbuk lada, bilah panjang pada tombak siak, dan senjata api tradisional pada bedil. Yang pertama, mahkota Sultan Sri Indrapura melambangkan kebesaran kerajaan dengan ornamen khas budaya Melayu. Yang kedua, payung kerajaan Siak adalah simbol kebesaran Sultan Siak, digunakan dalam upacara resmi sebagai tanda kehormatan dan kekuasaan. Adapun Masjid Raya Pulau Penyengat dan Istana Aseraya Hasimah Riau, yaitu istana kerajaan. Di sisi lorong ini terdapat miniatur rumah adat Melayu dari berbagai kabupaten di Riau, yang mencerminkan bahwa masyarakat Riau dahulu bermukim di tepian sungai. Konsep rumah panggung digunakan untuk menghindari banjir dan hewan-hewan buas. Berjalan sore di tengah taman membawa bunga indah berisi budaya Melayu kita jaga bersama sebagai warisan bangsa yang abadi. Demikian penjelasan yang saya sampaikan mengenai budaya Melayu ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita terus menjaga warisan budaya Melayu ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.